Petugas dari TNI, Polri, dan Pemkot Malang kembali menggelar operasi gabungan di sejumlah kafe dan restoran di Kota Malang. Dalam operasi ini juga dilakukan rapid test terhadap pengunjung kafe. Petugas menemukan 3 orang yang hasilnya reaktif dan langsung dievakuasi untuk dikarantina di rumah karantina Jalan Kawi. Operasi yang melibatkan puluhan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkot Malang ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, dan Komandan Kodim 0833. Operasi kali ini sasarannya adalah sejumlah kafe dan restoran yang merupakan tempat berkumpulnya orang dalam jumlah banyak. Dalam operasi gabungan tersebut juga dilakukan rapid test terhadap pengunjung kafe. Dari 143 pengunjung yang dilakukan rapid test, hasilnya 3 orang ditemukan reaktif. Ketiga pengunjung yang hasilnya reaktif langsung melakukan tes swab dan kemudian dievakuasi ke rumah karantina Jalan Kawi untuk dikarantina. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, operasi kali ini ditemukan adanya yang reaktif saat dilakukan rapid test. Wali Kota juga memastikan bahwa yang hasilnya reaktif tersebut, selain dilakukan tes swab, juga dievakuasi ke rumah karantina untuk menjalani karantina. Sementara dari kafe yang ditemukan pengunjungnya reaktif saat rapid test, petugas langsung melakukan penyemprotan disinfektan dan kafe tersebut diminta untuk tutup sebelum menerapkan protap COVID-19. Kita akan lakukan ini random ya, harinya juga random, tidak bisa ditebak kapan. Titiknya juga kita random, waktunya juga kita rahasiakan supaya tidak ada kebocoran. Yang kami lakukan adalah kita prihatin ya, bahwa OTG di Kota Malang ini luar biasa. Klaster-klaster baru yang ada di saat ini atau penambahan kasus ini banyak yang dari OTG ya. Orangnya tidak apa-apa, terus tiba-tiba dia kena virus, dan ada yang kasus yang 2 meninggal dunia itu awalnya adalah dari OTG. Nah, karena OTG maka diyakini orang itu tetap berkeliaran, tapi dia membawa virus. Bisa jadi itu aman bagi dia, tapi bahaya bagi orang lain. Karena ketika dirapid pun kadang-kadang dia non-reaktif, ya. Tapi ternyata dia setelah diswab adalah positif. Hari ini ada 3 dari 140 sekian, ya. Jadi 3 yang kita swab. Nah, terus begitu diswab tadi langsung dibawa ke rumah isolasi. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah Kota Batu semakin tegas terhadap aturan penegakan disiplin protokol kesehatan, terlebih dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tim Satgas COVID-19 mulai memberikan sanksi sosial bagi warga Kota Batu yang ketahuan tidak memakai masker saat pergi keluar rumah. Tak hanya didata, mereka juga diberi hukuman memungut sampah. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Batu bersama tim gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 Kota Batu untuk mencegah meluasnya COVID-19 di wilayah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu semakin tegas terhadap aturan penegakan disiplin protokol kesehatan, terlebih dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tim Satgas COVID mulai memberikan sanksi sosial bagi warga Kota Batu yang ketahuan tidak memakai masker saat pergi keluar rumah. Tak hanya didata, mereka diberi hukuman memungut sampah. Hukuman pungut sampah ini diberikan kepada warga Kota Batu dan wisatawan yang tertangkap basah tidak memakai masker di ruang publik. Selain langsung disita kartu tanda penduduk atau KTP-nya, selanjutnya mereka akan diberi sanksi sosial seperti memungut sampah. Operasi masker ini sendiri dilakukan di 3 tempat, yaitu di Plaza Batu, Lipo Plaza Batu, dan Pasar Besar Kota Batu. Ada kejadian menarik saat 3 anak di bawah umur tertangkap tangan tidak mengenakan masker. Tak hanya itu, mereka juga kedapatan tidak memiliki surat izin mengemudi. Alhasil mereka bertiga selain mendapat hukuman sosial memungut sampah, juga mendapat hukuman tambahan dari kepolisian berupa surat tilang, dan motor mereka harus diamankan di pos polisi terdekat. Santoso Wardoyo, Kabid Tibum Satpol PP Kota Batu menyampaikan, pemberian sanksi sosial ini untuk memberi efek jerah agar semua elemen masyarakat Kota Batu selalu disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Mengingat pandemi virus corona belum sepenuhnya reda di Kota Batu, bahkan jumlah pasien terkonfirmasi positif masih terus bertambah. Diketahui operasi masker sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu
dan sudah mendisiplinkan 22 warga yang kedapatan tidak mengenakan masker. Hukuman sosial ini akan terus dilakukan secara berkala hingga warga benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk patroli siang ini kita mentargetkan terutama di sasaran pasar modern, jadi pasar modern dan juga pasar tradisional. Jadi tadi kita mulai bergerak mulai dari Balai Kota, terus kemudian menyusur ke arah Batu Plaza, terus kemudian ke Lipo Mall, dan juga ke Pasar Besar Kota Batu. Jadi sasaran kita adalah tetap bagi warga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Tadi juga kita ketemukan beberapa orang pelanggar yang tidak menggunakan masker dan sudah kita kenakan sanksi sosial berupa pengambilan sampah, sehingga insya Allah ada efek jerah bagi mereka. Yanto Yanjung melaporkan. Setelah 1 orang karyawan yang meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19, salah satu kantor wilayah bank di Kota Malang ditutup total. Namun pelayanan nasabah di kantor cabang tetap buka. Aktivitas pelayanan nasabah ini dipindah ke gedung di sebelah kantor wilayah yang berada di dalam satu kompleks. Kantor cabang salah satu bank di Kota Malang yang berada di Jalan Marta Dinata, Kota Malang ini tetap beroperasi seperti biasa. Nasabah yang datang ke kantor cabang ini juga masih mendapat pelayanan penuh oleh pihak bank. Namun sejak Senin kemarin, pelayanan bank menempati gedung baru yang berada di sebelah kanan gedung lama. Gedung lama tersebut ditempati kantor cabang dan kantor salah satu bank di wilayah Malang. Penutupan gedung lama ini dilakukan setelah 1 orang karyawan bank tersebut yang berstatus PDP meninggal dunia. Setelah hasil swab keluar, karyawan tersebut dinyatakan positif COVID-19. Menurut Zulham Salahuddin, pimpinan kantor cabang, saat ini ada 25 karyawan yang masuk dari total 60 karyawan yang ada, sedangkan sisanya bekerja dari rumah. Untuk pelayanan nasabah juga tetap berjalan lancar dan tidak ada gangguan. Ya, kita tetap normal saja, kita hanya ke gedung yang lama memang harus dikosongkan, disterilkan, dan kita pindah ke gedung sebelah sini. Gedung ini dulu dipakai sama kami untuk pelayanan perizinan, yaitu biasanya untuk kredit pegawai dan kredit pensiunan. Sekarang kami pakai untuk operasional kami seperti biasa. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan bahwa PDP yang meninggal adalah karyawan salah satu bank Kanwil Malang dan terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini telah dilakukan tes swab kepada 200 karyawan yang ada di bank tersebut dan hasilnya belum keluar. Sementara belum bisa dipastikan hingga kapan pemindahan tempat pelayanan ini akan dilakukan oleh kantor lama. Setelah ada PDP yang meninggal dunia, hasilnya kan belum keluar swabnya ya. Setelah keluar positif, maka dilakukan yang namanya swab secara menyeluruh. Ya, dari hasil swab itu tentu tadi ada, jadi swab pertama, tahap pertama 80, tahap kedua sampai totalitas 200 itu di swab semua. Nah, kalau gitu memang kantornya harus sementara dihentikan dulu, dilakukan disinfektan dan dilakukan nanti ada penguapan dan lain sebagainya supaya nanti bisa kembali lagi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dinas Kesehatan Kota Batu kembali melakukan rapid test terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ASN bagi pemberdayaan di pemerintah Kota Batu. Rapid test kembali dilakukan karena dalam pelayanan Dispenduk Capil sering melakukan kontak dengan warga. Aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pemberdayaan kembali menjalani rapid test massal. Rapid test COVID-19 kembali dilakukan selain karena salah satu ASN positif COVID-19 di lingkungan kedua dinas tersebut, juga dikarenakan para petugas pelayanan pada Dispenduk Capil sering melakukan kontak langsung dengan warga masyarakat. Sebanyak 60 lebih ASN dari 2 dinas di lingkungan pemerintah Kota Batu secara keseluruhan menjalani rapid test yang kedua kalinya.
Sementara dari hasil rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan, semuanya dinyatakan non-reaktif. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk tetap menjalankan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker yang benar, serta selalu menjaga jarak sosial maupun fisik. Ditemukannya hasil tracing yang mengarah pada kasus positif. Jadi ada kasus positif di tempat lain yang kemudian dari hasil tracingnya berhubungan dengan teman-teman di Dispenduk Capil. Sehingga perlu kita lakukan rapid ulang untuk semua pegawai di Dispenduk Capil ini, sehingga tujuannya adalah untuk memutuskan mata rantai penularannya. Yanto Yanjung melaporkan. Rencana pembukaan kembali wisata Gunung Bromo pada bulan Agustus disambut antusias para pelaku usaha jasa wisata Gunung Bromo. Selama penutupan wisata, para sopir jeep wisata ini banyak yang kembali menjadi petani sayuran. Beginilah pemandangan di rest area Gubuk Lakah Poncokusumo, Kabupaten Malang. Rest area ini ditutup sejak bulan Maret dan belum dibuka kembali menunggu pembukaan wisata Gunung Bromo. Kawasan wisata Gunung Bromo rencananya akan kembali dibuka pada bulan Agustus mendatang setelah mengalami penutupan sejak bulan Maret yang lalu. Rencana pembukaan ini disambut antusias para pelaku jasa usaha wisata, mulai dari penginapan, usaha warung makan, sampai jasa wisata dan para sopir jeep wisata. Wisata Gunung Bromo ini akan kembali dibuka dengan tetap menerapkan pemberlakuan protokol kesehatan. Dari sumber Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, untuk jumlah wisatawan akan dibatasi setiap harinya, tidak lebih dari 1.000 orang setiap harinya. Menurut salah seorang sopir jeep wisata menjelaskan, sudah mengetahui kabar pembukaan dan menyambut gembira rencana pembukaan aktivitas wisata Gunung Bromo, karena bisa kembali meningkatkan ekonomi mereka. Selama penutupan aktivitas wisata Gunung Bromo, banyak sopir jeep yang beraktivitas sehari-hari menjadi petani sayuran kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, dengar-dengar sih kayak gitu. Ya, Kemungkinan ya nggak tahu juga sih. ya, Katanya ya tanggal 29 Juli ya. ya, Terus ada yang Agustus. Agustus entah tanggal berapanya ya. nggak tahu. Gitu. Berarti selama penutupan total, Pak ya? Total itu. Tidak operasi total. Cuma kalau ada suku Tengger tadi itu cuma suku Tengger aja. Wisatawan nggak boleh masuk. Yang dulu 1 bulan. Ya. Terus Pas sebelum ada corona. Sebelum ada corona kan? Sebelum ada corona 1 bulan Ya. penghijauan itu. Ya. 1 bulan. Ya. Terus hampir itu nggak sampai 1 bulan, ini cuma jalan 4 kali udah Ya. tutup lagi. Tutup corona saat ini. Ya. Yang jualan itu mengeluh juga. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala cuaca, banyak pohon apel yang sulit berbuah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya stok apel siap panen di tingkat petani, sehingga harga naik dan berada di kisaran Rp10.000 per kilogramnya. Mendekati datangnya puncak kemarau, cuaca menjadi lebih panas pada siang hari, tetapi masih turun hujan beberapa hari ke belakang. Kondisi ini berdampak pada tanaman apel karena cukup banyak yang sulit berbuah, sehingga stok apel siap panen di tingkat petani menjadi terbatas. Akibatnya, harga apel saat ini relatif stabil dan lumayan bagus sejak 2 bulanan yang lalu, karena sebelumnya harga di tingkat petani menyentuh sampai 4 ribuan per kilogramnya. Sementara itu untuk perawatan lebih ringan dibandingkan pada penghujan karena serangan hama lebih sedikit dan tanaman lebih aman dari penyakit. Menurut salah seorang petani setempat memperkirakan harga apel ini bisa kembali naik karena stok apel siap panen masih terbatas dan menunggu 1-2 bulan mendatang. Di lokasi lainnya terlihat cukup banyak tanaman apel yang kurang perawatan sehingga hasil buahnya pun terbatas dan bahkan karena biaya perawatan yang tinggi banyak pula petani yang beralih dari petani apel ke sayuran. Berapa sekarang? 10.000. 10.000 sudah termasuk harga lumayan ya? Iya. Sebelumnya berapa harga apel? Pernah berapa titik terendah? 3.000, 4.000. Itu berapa bulan yang lalu? Habis 2 bulan lalu, Pak. 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu, Pak. Ini harga merangkak naik Pak sekarang, Pak. Pak, kenapa harga kok bisa naik ini? Pengaruh apa ini? Karena itu, Pak, ada buahnya itu, Pak. Kenapa? Buahnya jarang itu. Oh, bulan jarang. Iya, jarang buahnya. Terkendala apa? Cuaca? Cuaca itu, Pak. Karena cuaca ya. Iya. Pak, dibanding dengan musim penghujan gimana musim kemarau ini, Pak? Untuk penyakit ini, Pak?
Penyakitnya kalau sekarang itu udah ada, Pak. Jarang. Iya. Tapi sekarang panen apel yang siap panen di petani juga jarang ya? Iya, jarang. Pak, tapi di banyak tempat kelihatan ya kayak banyak pohon apel yang tidak terawat itu, Pak, yang di atas sana itu. Iya, banyak Pak, yang tidak terawat. Karena itu, Pak, perawatannya biayanya lebih mahal, Pak. Mahal. Iya. Katanya banyak juga yang beralih ke sayurannya. Sayuran itu, banyak yang sayuran. Iwan Hikmawan melaporkan.